Hari ini saudaraku kita ada di bagian yang paling akhir dari seri firman Tuhan di bulan September ini. Rainbow of Glory. Setiap kali saudara mengingat rema yang satu ini saudaraku, basically. Rema ini akan mengingatkan saudara bahwa selalu ada pelangi Pak setelah badai. Wait, saudara. Saudara yang mau tepuk tangan tunggu dulu. Bagian yang terbaiknya belum saya sampaikan. Bersamaan dengan itu saudaraku, itu artinya, siap-siap saudaraku, badai pasti berlalu. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah dari kota Solo, tak tambah dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Wow, berapa banyak dari saudara yang antusias? Berapa banyak dari saudara yang antusias yang ini katakan aminmu yang paling keras. Badai pasti berlalu. Dan bagi orang-orang saudaraku yang memilih untuk hidupnya tidak diombang-ambingkan oleh badai. Bagi orang-orang yang memilih terus mempertahankan fokusnya. Terus lihat terus perjanjiannya dengan Tuhannya. Hidupnya akan kokoh. Minggu lalu kita nyanyikan lagu ini saudaraku. Biar bumi akan berlalu. Masih ingat lagu ini? Biar bulan tak bercahaya lagi. Boleh yang bisa nyanyi sama-sama dengan saya? Biar langit akan bergoncang. Saya tuh jadi suka loh lagunya ini saudaraku. Matahari tak bersinar lagi. Apa? Tetapi Tuhan dan Tuhan Yesusmu tak pernah ingkar janji. Sama-sama dengan keras. Semua yang difirmankannya dengan keras. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah. Dia tidak sama dengan manusia yang bisa ingkar janji saudaraku. Sekali dia berkata, sekali dia berfirman harus digenapi. Pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Perjanjiannya itu unshakable. Covenantnya Tuhan itu unshakable covenant. Itu yang kita pelajari minggu lalu saudara. Orang-orang yang berpegang pada unshakable covenant, hidupnya juga unshakable. Tidak gampang digoyahkan, tidak gampang, saudaraku, gentar oleh badai. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Boleh lihat kiri kanan sekali lagi, masih sama loh saudaraku. Coba lihat kiri kanan, biarpun pakai masker, pakai face shield, Bu, gak dosa bilang amin, haleluya. Masih belum saudaraku, baru yang di depan saja saudara. Yang di sini coba saya ingin lihat saudaraku. Lihat kiri kanan saudara katakan biar pakai masker, pakai face shield. Enggak dosa, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Amin saudaraku. Yang saya tahu saudaraku, sejak dari zaman saya masih ada di kota Solo ini saudara. Bertahun-tahun yang lalu, sejak saya masih remaja di sini. Satu hal yang tidak pernah hilang sampai detik hari ini dari gereja keluarga Allah. Gereja keluarga Allah terdiri dari orang-orang yang apinya menyala-nyala di dalam Tuhan. Tepuk tangannya sekali lagi ya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Orang yang hidupnya berpegang saudaraku. Pada unshakable covenant. Perjanjian yang tidak bisa goyah. Hidupnya tidak mudah digoyahkan. Sekalipun dalam kehidupan yang namanya kehidupan gak pernah lepas saudaraku. Selalu ada waktu dan masa. Bahkan melalui masa-masa yang terberat dalam kehidupan kita. Bu, izinkan saya katakan ini kepada saudara. Ada satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan Tuhan saya. Even in the darkness. Bahkan di waktu-waktu paling gelap dalam kehidupan saya. Dia tetap berkata saudaraku, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Indah pada waktunya saudaraku. Jadi atas hidup saudara, Pastor. Kalau seperti ini waktu untuk saya harus melakukan apa? Minggu lalu kita sudah belajar, saya bisikkan saudara. Ini waktunya dekat-dekat
Belum dengar ya saudara yang sebelah sini ya. Ini waktunya deket-deket, nempel kayak perangko sama Tuhan saudara. Ini waktunya denger-dengeran suaranya Tuhan. Sekali kau dapatkan remanya saudaraku, treasure it. Tangkap itu, pegang itu erat-erat. Satu perkataan rema dari Tuhan sanggup mengubah segalanya atas kehidupan saudara. Saya tidak mendengar kata aminnya yang paling keras dari tempat ini. Oh boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. IR3 come on. Come on, jam 1 tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Ini saatnya dekat-dekat. Saya berdoa atas kehidupan saudara, anointing to see. Saudara tangkap itu. Pengurapan untuk melihat bukan dengan kacamata manusia, tapi melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kenapa saudaraku? Orang yang bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan, sekelilingnya boleh rebah di kiri, rebah di kanan. Yang lain boleh terpuruk. Pak, yang lain boleh freeze. Orang yang bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan, Bu, akan tetap bergerak maju, terus maju. Secara fleksibel. Itu yang kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya, saudara. Di minggu ini bagian yang sangat menentukan bagi saya. Saya ingin mengajak saudara menggali sedikit lebih dalam. Masuk one step ahead. What's next? Apa berikutnya? Karena yang jadi pertanyaan banyak orang hari-hari ini. Yang membuat galau begitu banyak orang, pastor. Bagaimana hati saya gak gentar? Apa yang sudah saya bangun bertahun-tahun? Puluhan tahun. Saya harus lihat satu demi satu crumble down. Runtuh di depan mata saya. Apa yang membuat banyak orang hari-hari ini galau, Bu? Satu pertanyaan ini berkali-kali mereka katakan. Bagaimana masa depan saya nantinya? Saya tidak tahu apakah di tempat ini ada di antara saudara yang juga mempertanyakan hal yang sama. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara melihat. Apa yang terjadi dalam kehidupan satu sosok pribadi ini, Bu? Minggu lalu kita belajar. Namanya Nuh. Pasca dia mengalami badai yang begitu besar. Apa yang terjadi? Minggu lalu saya mengajak saudara untuk mengimajinasikan, melihat saudara. Apa yang Nuh alami pasca air bah, it's not easy. Ada banyak orang hanya berpikir, oh ya sudah air bah selesai. Bu, banjir satu hari aja itu cukup loh bikin berantakan satu rumah. Yang mengerti katakan amin. Orang Solo gak pernah ngalami banjir, puji Tuhan saudaraku. Sudah bertahun-tahun lalu banjir di kota Solo. Jakarta ngalami saudara. Banjir satu hari saja cukup membuat berantakan semua tempat. Yang pernah terjadi di Indonesia ini Pak, bertahun-tahun silam. Tanyakan kepada saudara-saudara kita di Aceh. Apa yang terjadi pada saat tsunami? Come on saudaraku. Apakah keadaan lebih baik setelah tsunami selesai? No. Yang ada pohon bertumbangan Pak. Yang ada di mana-mana bangunan porak-poranda. Maafkan saya saudaraku, belum ditambah dengan bau busuk. Di mana-mana dari mayat yang tersebar saudaraku. Bau busuk dari bangkai di mana-mana saudaraku. That is what happened. Itu yang terjadi pada zaman Nuh. Ketika Nuh melihat di sekelilingnya, sejujurnya, secara manusia saudaraku. Hopeless. Adakah di sini itu yang saudara lihat saat ini? Ketika saudara lihat di sekelilingmu. Pastor, hopeless. Ketika kau kembali ke rumahmu, kau melihat keluargamu, kau berkata sekali lagi, Pastor, hopeless. Bahkan ada sebagian saudara hari-hari ini di dalam pelayananmu. Saya gak tahu kenapa saudaraku, sejak pagi tadi, Tuhan seperti kayak gerakan itu terus. Dalam hati saya, kalau di tempat ini ada di antara saudara yang ada di sini saudaraku, maupun saudara yang menyaksikan ataupun saudara beribadah bersama-sama saat ini. Saya katakan ini,
Kalau yang kau rasa hari-hari ini pastor, pelayanan kami hopeless. Saya tahu saudaraku, ada hamba-hamba Tuhan bahkan saudaraku. Mereka seperti angkat tangan, they don't know what to do. Kalau ada di tempat ini para pelayan Tuhan yang sempat merasakan hal yang seperti ini, you don't know what to do. Izinkan saya hari ini mengajak saudara selangkah lebih maju, melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub pasca air bah. Kita buka saudaraku. Kejadian pasalnya yang ke-8. Boleh bantu saya media? Kejadian pasalnya yang ke-8. Ayatnya ke-8. Kejadian 8 multimedia. Saya tadi nggak bawa handphone saya, saudaraku. Kejadian 8 boleh dimunculkan multimedia? Bantu saya. Ada? Oke. Sama-sama yuk ayatnya yang ke-18. Dari ayatnya yang ke-18. Boleh? Oke. Sama-sama yuk saudaraku. Saudara bisa lihat ke depan ya. Kita baca sama-sama ya ayat 18, ayat 19. Kita bergantian, saya bacakan ayat 18 terlebih dulu. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Selanjutnya ayatnya yang ke-19. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Selanjutnya ayatnya yang ke-20. Lalu apa saudaraku di sana? Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Selanjutnya, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Sampai di sana saudaraku. Saudara bisa bayangkan, after 150 days, setelah 150 hari terkurung di dalam kapal, saudara. Semua orang yang keluar dari kapal itu, mereka pergi entah kemana. Binatang-binatang mereka tersebar kemana-mana, saudara. Tapi di sini ada satu orang yang berbeda dari yang lain. Dia menata mezbahnya di hadapan Tuhan. Dia bangun. Nuh tidak melupakan Tuhan Allahnya bahkan di masa-masa paling hopeless sekalipun dalam hidupnya. Izinkan saya katakan ini saudaraku. Penentunya bukan situasi dan kondisimu. Situasi kondisi boleh berubah. Tapi lihat. Apa yang terjadi ketika Nuh kembali menata mezbah itu? Dia angkat persembahannya di hadapan Tuhannya. Dia memilih tidak ada kata sungut-sungut dari mulutnya. Dia memilih mengangkat penyembahannya di hadapan Tuhannya. Apa yang terjadi ayat 21 media boleh dimunculkan? Sama-sama kita baca 2-3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Selanjutnya, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Lihat ini saudaraku. Basically apa yang ingin saya sampaikan hari ini saudara? Bukan sikon yang menentukan hidupmu. Tapi karena Nuh dapat perkenanannya Tuhan. Begitu dia dapat perkenanan Tuhan, saudara. Saudara lihat ayat 21 sampai 22. Tuhan luputkan Nuh dari semuanya. Dan by the way, saudaraku, di dalam Alkitab yang asli, saudara, bentuk aslinya itu kita tidak mengenal pasal 8, pasal 9 itu enggak ada, saudara. Itu langsung jalan, saudara. Setelah pasal 8 ayat 21-22, lanjutannya apa saudara? Pasal 9 ayat 1 sampai 2. Kita lihat yuk. Pasal 9 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca 2-3. Lalu Allah memberkati Nuh. Perhatikan ke depan saudara, perhatikan ke depan. Lihat ini, lihat ini. Bumi kacau balau, semuanya porak-poranda, hopeless, tidak ada harapan. Nuh tidak meninggalkan Tuhan. Nuh tidak lupa Tuhannya. Nuh tidak marah kepada Tuhannya. Dia bersujud di sana saudaraku. Dia bangun satu demi satu mezbahnya di hadapan Tuhan. Dia angkat ucapan syukurnya di hadapan Tuhan.
Dan boom, apa yang terjadi saudara hari itu? Perkenanan Tuhan ada atas Nuh. Dia meluputkan Nuh. Bukan hanya dia meluputkan Nuh, dia mengucapkan blessing atas kehidupan Nuh. Doa saya orang-orang yang ada di tempat ini siang hari ini adalah orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan atas kehidupannya. Orang-orang di tempat ini bukan hanya mendapat perkenanan Tuhan, bersama perkenanan itu engkau diluputkan. Bersama dengan perkenanan itu blessing ada atas hidup. Dan tahukah saudara, ini bukan blessing yang biasa. Percayakah saudara bahwa saudara dan saya di tempat ini adalah keturunan dari Nuh, saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bersamaan dengan blessing yang diucapkan Tuhan Ibu. Blessing itu membawa anointing. Blessing itu membawa pengurapan yang memastikan apa yang dikatakannya jadi kenyataan. Berapa banyak dari saudara yang rindu itu yang terjadi atas hidupmu? Aminnya yang paling keras. Jadi dalam hidupmu, saudaraku. Blessing inilah saudara yang merubah kehidupanmu. Banyak orang salah saudara. Dia kejar blessingnya. Wait. Bukan blessing dikejar saudara. Blessing gak perlu dikejar. Cukup kau kejar perkenanannya. Yes. Cukup kejar perkenanannya. Sekali dia berkenan atas hidupmu, kau diluputkannya. Berkat menyertai kemanapun engkau pergi. Dan lihat apa yang berkat ini kerjakan atas kehidupanmu saudara. Kita baca ayatnya yang ke-18. Pasal yang ke-9 media yuk. Ayatnya yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, Yafet. Berapa anaknya saudara? Berapa? 3 ya. Kita lanjutkan. Ham adalah bapak Kanaan. Ayat yang ke-19. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Anehnya, kata tersebar yang dipakai di sini bukan hanya spread, saudara. Overspread. Apa artinya overspread? Tersebarnya dalam kecepatan yang dahsyat. Maksudnya bagaimana, Pastor? Ini yang saya sebut faster, greater. Lebih cepat, lebih besar, lebih dahsyat, lebih maju gelombangnya. Ini judul firman Tuhan hari ini saudaraku. Faster, greater. Ada banyak orang di tempat ini yang saudara berpikir, Pastor, setelah semuanya ini berlalu, masih dapatkah saya bertahan, Pastor? Setelah semuanya ini berlalu, bagaimana masa depan saya? Tetapi saya harus mengatakan kepada saudara, setelah semuanya ini berlalu, siap-siap. Kenapa saudara? Nuh bukan jadi lebih kecil. Halo? Nuh bukan jadi lebih mundur. Setelah semuanya itu berlalu, pasal 9 baru saja kita baca Pak. Di pasalnya yang ke-10, Alkitab mencatat keturunan Nuh perkasa di bumi. Keturunan Nuh bahkan mendirikan kota-kota besar. Keturunan Nuh bahkan membangun menjadi raja-raja, saudara. Pasal 10, lompat satu pasal lagi, baru ke pasal 11, cerita yang saudara dan saya sangat kenal. Dia masih ingat apa? Menara Babel, saudara. Kemajuan dibawa Tuhan dengan begitu cepat. Berapa banyak di tempat ini yang siap? Berapa banyak di tempat ini? Saya berdoa, dare to see, berani untuk melihat. Oh siap-siap saudara. Hari-hari ini kau yang merasa hidupmu itu seperti seolah-olah surut, Bu. Sekarang surut. Tapi berapa banyak dari saudara yang mengenal fenomena tsunami? Ada di sana, di sini yang mengenal fenomena tsunami? Kalau tsunami mau terjadi, yang terjadi apa Bu? Langsung badai besar? Apa? Gimana? No. Kalau tsunami mau terjadi, saudara tahu apa yang terjadi? Laut itu kering, saudara.
Oh yes. Ketika laut itu kering, orang yang sudah mengerti fenomena tsunami, mereka mengerti sebentar lagi gelombang yang besar akan menyapu. Engkau yang saat ini keadaanmu di tempat ini engkau berkata, pastor, ekonomiku surut. Pastor, keadaanku justru sungguh-sungguh ada di dalam keadaan kekeringan. Kurang, pastor. Dengar ini baik-baik. Kalau hari ini engkau terima perkenanan yang dari Tuhan, justru di tengah surut, siap-siap. Faster, greater. Tsunami, gelombang berkat Tuhan itu menanti. Di belakang saudara, aminnya yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya kuatkan, teguhkan hatimu saudaraku. Masih ingat kisah Daud minggu lalu? Bagaimana habis Siklak? Saudara tahu apa yang terjadi setelah Siklak? Daud diangkat jadi raja. Bolehkah saya katakan kepada saudara? Don't lose hope yet. Jangan hilang harapanmu. Jangan menyerah, Pak. Ini saatnya. Ini waktunya. Engkau bersiap-siap cari perkenanan yang dari Tuhan. Begitu kau dapatkan perkenanan itu, siap-siap gelombang besar tsunami-nya Tuhan itu menyapu kehidupan saudara. Dan itu yang sungguh-sungguh terjadi atas gereja kita, saudara. Kota Solo tidak akan pernah melupakan. Masih ingatkah saudara kejadian di tahun 98? Gak ada orang yang bisa lupa. Saya mungkin masih SMP, saudara. Kerusuhan begitu besar di Kota Solo. Saya masih ingat kisah dari Pastor Obaja waktu itu. Bagaimana dia bercerita. Setelah selesai dari kerusuhan, hari Minggunya jemaat langsung semua ibadah penuh, saudara. Forget it. Bahkan jumlah saudara di sini lebih banyak. Saat itu hanya tinggal 1/4 gak ada, saudara, yang datang ibadah. Orang ketakutan, orang ada di dalam tercekam, saudaraku. Mereka gak berani ibadah. Tapi wait. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, anointing to see. Pastikan engkau bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Karena kalau saudara salah melihat, you miss the whole point. Saudara melewatkan momen yang luar biasa. Minggu itu boleh 25% bahkan kurang. Tapi minggu berlalu. Minggu berikutnya 50%. Minggu berikutnya 75%. Minggu berikutnya 100%. Apakah berhenti sampai di sana? Minggu berikutnya 125%. Minggu berikutnya 150, 200% sampai detik hari ini jiwa-jiwa ditambahkan. Atas tempat ini, kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Gereja kita mengalami, saudara, selalu ada pelangi sehabis badai. Bertahun-tahun yang lalu Jogja juga mengalami. Kemarin saya ceritakan kepada saudara. Saya gak akan pernah lupa itu, saudara. Berdiri di tengah satu gedung yang begitu besar. Gereja kita, saudaraku. Atap itu sudah gak ada, saudara. Saya melihat langit ke atas, saudara. Gedung gereja di Jogja terbakar habis. Sekeliling saudaraku itu hitam, hangus semua. Sebagian orang sudah berkata, kapal gereja kita di Jogja sudah hampir tenggelam. Sebagian dari orang-orang di luar mengatakan kepada jemaat kita, sudah cepat pergi, kapalnya sudah mau tenggelam. Kenapa masih bertahan? Tapi saya salut dengan jemaat keluarga Allah di kota Jogja. Buat sebagian orang kapalnya hampir tenggelam. Tapi mereka
berseru-seru mencari perkenanan yang dari Tuhan. Mereka bergotong royong bersama-sama di tengah HUT ulang tahun yang dibatalkan saat itu. Tahukah saudara, kami harus memindahkan saudaraku HUT di gedung yang besar itu ke tempat yang begitu kecil saudara. Tapi tahukah saudara, di tengah hujan deras sekalipun jemaat berdatangan, mereka masuk kondisi basah kuyup. Saya sampai melihat jemaat, air mata saya menetes. Saya katakan, Pak, Bapak basah, Bapak ini aja, tidak apa-apa pastor, saya bisa sampai di tempat ini saja. Saya sudah bersyukur karena saya bisa jumpa dengan Tuhan saya. Oh, itu keluarga Allah saudara. Lihat kiri kanan saudara, bangga jadi keluarga Allah. Itu keluarga Allah. Keluarga Allah bukan dibangun dari orang-orang yang cengeng, yang mengerti, katakan amin. Keluarga Allah dibangun dari orang-orang yang militan, orang-orang yang cinta Tuhannya mati-matian. Hari itu saudaraku, tempat yang begitu kecil, tidak ada satu tempat pun yang bisa dipakai. Orang berdesak-desakan sampai di depan kamar mandi, orang berdesak-desakan, mereka menangis, mereka angkat tangan di hadapan Tuhan dan mereka bersyukur. Tidak ada sungut-sungut. Tidak ada kata-kata menyalahkan Tuhan. Not single word. Ucapan syukur yang mereka naikkan. Tapi tahukah saudara, sejak kejadian itu, satu gedung boleh dibakar. Satu Tuhan gantikan. Ditambahkan satu lagi. Hari demi hari bertambah satu lagi. Justru dibuka gedung yang berikutnya demi berikutnya. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan untuk kota Jogja gedung yang lebih baik lagi. Can you see, saudara? Dare to see. Masa depanmu sungguh ada. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Ini juga hal yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku. Mungkin 2000 tahun yang lalu, maybe. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula, saudaraku, mengalami masa yang gak gampang. Mereka ada di tengah aniaya, saudara. Apa yang kita alami saat ini, maafkan saya, tidak mengecilkan keadaan saat ini, saudaraku. But nothing compare dengan apa yang mereka alami, nothing. Zaman itu yang namanya kreativitas penyiksaan itu ngeri sekali, saudara. Banyak sekali orang-orang Kristen, saudaraku, diumpankan, dijadikan umpan singa, saudara. Bahkan tidak sedikit, saudaraku, yang ditusuk dari bawah sampai ke atas, saudara. Ditegakkan berdiri di kebun-kebun kerajaan, saudaraku. Torch dinyalakan dengan api. Itu manusia, saudara. Satu kali Nero mengadakan pesta. Dia tusuk orang-orang Kristen ini, saudaraku, dia bariskan di kebunnya. Dia jadikan obor hidup, saudara. Itu yang terjadi. Orang Kristen dikejar. Tidak ada satupun murid Yesus yang tidak martir, saudara. Sebagian dari saudara berkata, pastor, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes nggak mati dari martir. Sudah salah. Yohanes itu sudah dibunuh, tapi nggak mati, saudara. Saking jengkelnya orang yang membunuh Yohanes karena nggak mati-mati, dibuang dia ke Pulau Patmos. Jangan salah, seluruh dari murid Yesus mengalami, saudara. Tapi karena Petrus, saudara, karena Paulus punya eyes to see. Apa yang dikatakan Paulus, saudaraku? Kita buka 2 Korintus 4 ayat 17. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Saya bacakan buat saudara. Saya ngeri saudara baca ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus tidak merengek, saudara. Dia tidak berkata ini terlalu berat, pastor. Gak bisa lagi Tuhan. Gak kuat lagi Tuhan. Tapi Paulus berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, di sana dikatakan,
Amazing sekali ini saudaraku. Eternal weight of glory. Kemuliaan yang bobotnya kekekalan, Pak. Apa yang Tuhan kerjakan atas hidup saudara di tempat ini? Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang bobotnya kekekalan. Bukan hanya berkat secara materi saja, Pak, no. Tapi dengar ini baik-baik saudaraku. Tadinya yang merasa sudah bisa tanpa Tuhan. Tadinya yang merasa sudah tidak butuh Tuhan. Justru di waktu-waktu ini adalah satu waktu di banyak-banyak orang kembali berkata, ternyata ada Tuhan. Yang mengerti amin yang paling keras. Justru di keadaan yang seperti ini manusia menyadari betapa rapuh diri kita, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan yang sesaat itu dia kerjakan. Tahukah saudara apa yang sedang dia kerjakan? Dia sedang mengerjakan kekekalan di dalam hati pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kenapa saudaraku? Hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang masuk di dalam kerajaan kekal. Ini akan mengubah kekristenan. Bukan hanya cari Tuhan kalau ada berkat saja. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Oh ada berkat, gak ada berkat. Sudah diberkati atau masih on the way berkatnya. Orang-orang yang dikerjakan kekekalannya di dalam hatinya. Tetap kuat. Tidak bergeming imannya. Bahkan saudaraku, kalau saudara buka, kita lihat ya. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9 sampai ke-10 saya bacakan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya, yes, diizinkan melalui ini semua saudaraku. Yes, diizinkan mengalami. Tapi dengar, hanya dengan tujuan mengokohkan saudara. Melalui semua ini saudaraku, doa saya. Jangan izinkan tipu muslihat iblis membuat saudara undur dari Tuhan. Melalui semua ini doa saya. Jangan izinkan tipu muslihat iblis justru membuat saudara kecewa dengan Tuhan. Marah dengan Tuhan. Mundur dari Tuhan. Tapi melalui semuanya ini Tuhan memperlengkapi satu persatu dari kehidupan saudara. Yang tadinya masih belum ada dimunculkan. Buah-buah roh yang tadinya masih belum ada dimunculkan satu demi satu. Dia mengerjakan kemuliaan yang bobotnya kekekalan. Bahkan atas gereja kita saudaraku. Saya berdoa saudara, ada orang-orang di tempat ini yang justru bisnismen-bisnismen di tempat ini diperlengkapi dengan kreativitas baru. Yang tadinya nggak pernah berpikir dunia online, justru lewat semuanya ini gereja kita yang tadinya hanya offline, sekarang online-nya ikut maju saudara. Atas kehidupan saudara, dia perlengkapi. Bahkan ini yang terjadi dalam kehidupan Daud saudara. Wow, siapa Daud? A man after God's own heart. Orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tapi apa kata Daud saudara? Apakah selalu dalam kehidupan Daud dia bernyanyi? Mazmur 23. Engkau gembala yang baik. Menuntun ke air yang rumput yang hijau. No. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-71 ini apa kata Daud? Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Ini Daud yang sama yang mengatakan dia gembala yang baik, yang menuntun ke rumput hijau saudara. Daud yang sama berkata, engkau Tuhan membawa aku mengalami kesusahan, malapetaka. Tapi apakah Tuhan ingin menghancurkan Daud saudara? No. Boleh dibaca sama-sama 2-3. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Kalau dia izinkan ini semua terjadi apa saudaraku? Reborn. Raja Wali kalau mau reborn saudara sakit. Dia harus rontokkan bulu-bulunya yang tua saudara.
ada di tempat ini, engkau harus rontokkan saudaraku. Yang sudah aus, yang sudah tua, yang sudah penuh dengan kotor, sampah dalam kehidupan saudara, dirontokkan. Supaya apa? Engkau bangkit sebagai Raja Wali yang muda kembali, yang sanggup dibawa Tuhan, terbang tinggi, masuk pada next level. Oh aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau dia mau bawa saudara, diizinkan melalui penderitaan saudaraku, hanya dengan tujuan reborn. Berapa banyak dari saudara para pelayan Tuhan di tempat ini, hatimu sudah dipenuhi dengan sampah. Terlalu banyak mendengar kata-kata negatif. Kadangkala bahkan untuk melayani saudara terus yang ada negatif. Harus dirontokkan. Dibuang. Reborn. Ketika saudara reborn, lahir kembali. Kita lanjutkan ayat ini. Dikatakan apa saudara? Dari samudera raya bumi, engkau menaikkan aku. Dia angkat engkau. Selanjutnya kita baca saudara. Selanjutnya kita baca. Boleh media? Saya bacakan. Engkau menambah kebesaranku dan berpaling menghibur aku. Justru dari semuanya ini, dia mau bawa kau naik level. Dia bawa pertambahan, increase. Bukan berkurang, tapi bertambah. Pastor, bagaimana ini semua bisa terjadi dalam hidup saya? Sama-sama mengalaminya saudaraku. Jangan justru kau mundur dari Tuhan, ruginya double. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama mengalami. Jangan justru engkau kecewa dengan Tuhanmu. Untuk engkau bisa alami ini semua, gak ada cara lain. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. Sama-sama yuk kita baca yuk, boleh? Kita tutup dengan ayat ini, boleh saya minta pemain musik maju ke depan. Ibrani 11 ayat yang ke-7, 2, 3. Karena apa saudara? Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia, ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi dalam hidupmu, ada orang-orang yang di masa-masa ini imannya tidak gugur, imannya tetap kokoh. Dan karena iman, saudara mewarisi berkat Nuh. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi saya harus mengatakan ini sudah. Iman, Pak, muncul dari pengenalan kita akan Dia. Gak bisa enggak. Itu sebabnya Alkitab berkata orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan bertindak. Ini waktunya saudaraku. Bangun kembali. Datang kepada Dia kembali. Berapa banyak dari saudara yang rindu? Tuhan, aku mau Tuhan. Dimanapun saudara berdiri, duduk saudaraku, boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Sama-sama yuk katakan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti. Apa saudaraku? Harta yang yes. Bersama-sama yuk jemaat Tuhan katakan seperti pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji.
setiamu Tuhan. Don't give up just yet. Jangan menyerah saudaraku. Justru dari semuanya ini, harta yang tidak bernilai. Biar musik saja pujikan lagu ini. Berapa banyak dari saudara yang rindu di masa-masa ini, engkau dibawa masuk faster greater, pasca air bah. Masa depanmu tidak hilang saudaraku. Pasca badai, dengar ini. Engkau bukan decrease, engkau bukan berkurang, tapi justru rebound, increase, naik level. Berapa banyak saudara-saudara yang rindu atas kehidupanmu itu semua terjadi dimanapun saudara duduk. Angkat tanganmu saudaraku, engkau yang bisa berbahasa roh. Irama syanata karalalama yamashikinerete karalalaba yabashikinaralalaba yashikin. Orata karalalaba yashikinaralalaka. Oh yes. Berurusan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan saudara. Ini waktunya saudaraku. Bukan lagi hanya sekedar mencari Tuhan, tetapi ini waktunya mengenal dan dikenal oleh Tuhanmu. Bukan dari kata orang saudaraku. Bukan hanya sekedar mencari berkat-Nya, tapi cari perkenanannya. Irete karalalalaba yabasa. Isyanarete karalalalaka. Suaramu jemaat Tuhan, bangun rohmu. Isyamerete karalalalaba, isyamerete eralalalaba yase, erabayaba, shikire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 r
Terus saudaraku, terus bangun imanmu. Bila lama ya banyak dari saudara yang rindu. Terima pengurapan ini saudaraku. Tangkap pengurapan ini. Faster, greater. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini mereka lalalabo. Jesus God, Jesus God, Jesus God. Bersama yang katakan pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti itulah janji. Hari ini kami berdiri di tempat ini Tuhan. Air mata kami boleh menetes, tapi karena kami tahu ada harta yang jauh lebih berharga dari semuanya ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Kami berpegang pada perjanjian-Mu Tuhan. Yang tak
Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Amin. Dibuatnya berhasil. Amin. Segala yang diusahakan, Amin. pekerjaanmu, Amin. bisnismu, Amin. bahkan studimu dibuatnya berhasil. Amin. Masa depan yang gilang gemilang. Sehat, sesehat-sehatnya di dalam Yesus. Umur yang panjang. Diberkati pelayananmu. Diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan membawa sukacita yang daripada Allah Bapa. Kasih yang daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak.